has gained popularity in the gastronomic world due to its exceptional nutritional value and versatility in culinary applications. Moringa leaves are rich in nutrient and can be used in various dishes. In Bali, you can incorporate fresh and dried moringa leaves into traditional and international recipes. The leaf has a unique flavor and vibrant color into the dishes. Bali is a gastronomic destination with a diversified range of traditional foods for both ceremonies and tourist consumption. Gastronomy is the art of eating, which emphasizes on how tourists can enjoy food, not only the cooking process, but get an understanding of the culture. One of the most iconic foods that has great opportunities in gastronomy tourism is moringa. Moringa is a food ingredient that is easily found in daily lives of Balinese. Its main use is as a herbal medicine as listed in the Usada Taru Pramana literature, which is the most important literacy heritage related to health knowledge based on various types of plants as a treatment. Titiang taruh kelor, daging tis, angkat bara, nyem, akah panas, daun titiangnya, dados anggen tambah mata sakit, rajeruk telengis, uyah areng, saring deg-degang, keteli netranya sulit. I'm a moringa tree, containing cool substances called ratsap, hot roots. My leaves can be used as eye pain medicine, mixed with lime, charcoal salt, filtered and then deposited, dripping on the eyes morning and evening. Bali tidak terlepas dari culture. Kehidupan orang Bali itu adalah erat kaitnya dengan budaya. Secara spiritualnya, lifestyle-nya, itu tak lepas dari budaya. Kelor atau nama latinnya disebut Moringa oleifera itu suatu hal yang luar biasa. Kenapa? Dari zaman lampau orang Bali sudah memanfaatkan kelor dengan baik. Nah, dengan sastra-sastra yang ada, sistem penanaman. Karena di Bali juga ada tentang membahas tentang lontar dharma pemaculan, tata cara tanam. Ada dibahas tentang usada, ada dibahas tentang taruh pramana. Di Moringa oleifera, manfaatnya luar biasa sekali di Bali. Secara budaya, secara spiritual, kita manfaatkan ada beberapa upakara yang menggunakan kelor. Secara usada, kita manfaatkan banyak sekali daun-daunan, terutama daun kelor sebagai obat. Kadang-kadang ketika mata perih, kita ambil daun kelor, isi air untuk mencuci. Ternyata apa? Setelah kita coba baca literatur, itu daun kelor itu mengandung vitamin A yang luar biasa. Otomatis bagus untuk mata. Makanya kelor ini juga disebut adalah bahan makanan superfood. Sejuta manfaat yang ada di dalam kelor. Kenapa kelor disebut dengan daun sakti? Energi yang ada di dalam daun kelor, antioksidan tertinggi. Itu yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanya tanpa sadar orang Bali itu dia menyatakan kelor ini adalah daun sakti. Tapi di Bali itu sudah menjadi culture dan bisa menjadi lifestyle untuk orang Bali. Sudah bahkan dari masa lampau itu pun sudah ditulis dalam sebuah lontar literatur tentang taruh pramana, manfaat tumbuhan sebagai tanaman obat, sebagai makanan, sebagai spiritual, ya budaya, bebantan dan semua. Kita bicara tentang gastronomi Bali yang dimana adalah heritage, sejarah, sesuatu yang luar biasa yang kita bisa tampilkan tentang membicarakan sejarah tentang sebuah makanan, apalagi manfaat dari makanan. Gastronomi kita bicara perut. Kesehatan itu semua datang sebenarnya adalah dari pola makan.
Di Bali adalah perkembangan adalah kembali ke modern food, art food, lifestyle, healing, penyembuhan, refreshment. Orang-orang akan mencari itu. The spectacular nutritional benefits of moringa, known as a superfood, further strengthen the potential of this plant to become a gastronomic tourism icon in Bali by holistic approach. Various products can be produced, such as moringa tea, moringa extract, body scrub, and combinations of chocolate and moringa, which is good to release stressful. Sebagai dasar obat di Puri Damai, karena kelor itu adalah angel dari tanaman, jadi dia multifungsi. Sedangkan yang pertama kami pergunakan, terutama Gianyar ya, pergunakan kelor sebagai penghalau stunting, dan kami Gianyar mendapatkan stunting yang terendah. Nah, dari PKK disampaikan bahwa setiap ibu rumah tangga harus menanam kelor, karena kelor merupakan maskot kota Gianyar. Itu sudah ada SK-nya. Nah, kemudian kelor ini kandungan gizinya luar biasa, ya, sehingga orang yang busung lapar, kemudian yang rabun mata, kemudian yang mata sore, ya, itu bisa juga diperbaiki oleh kelor karena kandungan dari beta karotinnya sangat tinggi, melebihi dari beta karotin yang ada pada karotin. Jadi gitu. Ya. Kemudian terus kandungan quercetinnya. Kandungan quercetin ini juga yang menyebabkan antioksidannya yang luar biasa. Detoksifikasi dari kelor ini juga luar biasa. Nah, bahkan kandungan vitamin B dari vitamin B1 sampai B12 bahkan B14 untuk penghalau kanker itu ada pada kelor. Vitamin A-nya lagi. A-nya lengkap sekali, beta karotinnya kan sudah komplit itu vitamin A. Jadi luar biasa. Nah, kemudian nutrisi yang ada di sini ini itu ada kandungan fosfornya, kemudian terus dia ada sama seperti pisang, ya. Pisang itu ada kalsiumnya, di kelor juga ada kalsium. Jadi 200 kali lebih dari pisang. Kelor ini adalah kayu sakti. Jadi dia secara non medis juga bermanfaat, tetapi secara medis khususnya bermanfaat sekali antioksidannya. Dan kami menggunakan, kalau kita menggunakan misalnya untuk mengobati kanker, kita biasanya memberikan teh kelor dan juga ada loloh kelor. Nah, loloh kami ini sudah disuling. Jadi karena ada permintaan dari luar negeri, ya bagaimana kita membuat teh ataupun loloh, biasanya loloh kita dari mentahan ya. Tetapi ini kami suling sehingga ekstraksinya lebih padat dan kuat. Itu. Dan tahan sampai 6 bulan kalau sulingan. Nah, kemudian kita juga buat teh kelor kering ya. Itu dalam bentuk teh celup. Untuk praktisnya ini juga tahan 6 bulan. Ya. Nah, kemudian kami juga buat, ada yang tidak suka langu, mungkin rasanya walaupun sudah didestilasi tapi kepekatan dari bau kelor itu masih melekat. Kami campur dengan coklat. Coklat ini pun kami pergunakan coklat Balinese coklat. Ya, jadi kelor kita bubukkan, kemudian kita campurkan dengan coklat dengan komposisi 1:1. Nah, sehingga adalah kita dapat. Nah, kelor ini juga sekarang kan banyak sekali orang stres, susah tidur. Nah, coklat itu juga relaksasinya dan sinergi dengan kelor. Kelor itu bisa mengantisipasi untuk orang yang susah tidur. In spite of being a health product, moringa can also be created as a food menu. To be more acceptable to tourists, moringa can be combined with several ingredients that are known internationally.
One example is tortellini. Through creativity and combinations of various ingredients such as jackfruit, moringa, and tortellini, as well as cooking techniques that can elevate the flavor of moringa in particular, the Moringa Jackfruits Tortellini menu is Chef Lucro's creation at Kumulan Taksu restaurant. His idea of combining international and local ingredients makes this recipe easily accepted by tourists. Secara tradisional memang banyak sekali yang bisa kita manfaatkan, terutama bahan-bahan tradisional dari nenek moyang kita itu kan sekarang yang terkenal itu yang sudah disediakan dari dulu, dari nenek moyang, seperti umpamanya waluh, pumpkin itu sudah nenek moyang kita yang menyiapkan, dan ada juga kelapa itu sangat bagus sekali untuk kombinasi dengan moringa, dan juga nangka. Itu 3 jenis itu sangat luar biasa sekali yang diwariskan dari nenek moyang kita untuk mengkombinasikan menjadi tren sampai saat ini. Umpamanya kalau tradisional moringa itu bisa dicampur dengan kelapa pesan celengis lah istilahnya. Kelor ravioli, gimana cara kita mengolahnya? Karena kalau tamu itu dia harus tahu namanya yang sudah mendunia. Ya, ravioli kelor itu kita bisa gunakan bahan-bahan yang tradisional, kita bisa rawat itu tumbuhan yang tradisional sehingga dia bisa tidak punah kan, sehingga tidak punah. Itu kita kombinasikan antara nangka dengan kelor. Nangka dengan kelor, kita isi jamur sedikit, kita jadikan nanti ravioli. Ya, kelor itu sebenarnya kan taste-nya lumayan strong ya, lumayan strong, dia agak keras sedikit ya. Agak keras sedikit, makanya teknik kita memasak itu kelor itu rebus dengan air kelapa. Tukang masak ya, chef ya, dia harus bisa pertama mengerti perkembangan kuliner secara internasional. Yang kedua, dia harus mengerti gimana caranya mencari sesuatu yang berbeda. Kan itu intinya. Kita inspirasi dari makan tradisional kita, tapi kita implementasikan, kita kombinasikan dengan makanan internasional. Mengkombinasikan makanan tradisional, bahan yang tradisional, kita kombinasikan dengan nama, dengan teknik internasional, sehingga tamu merasa nyaman untuk makanannya, enjoy dengan makanannya, dan dia juga mendapatkan nutrisi yang luar biasa dari makanan yang dikemas tradisional itu, yang dikemas menjadi seperti nanti yang internasional. By introducing local ingredients to foreign countries, it has directly stimulated local production to support the development of gastronomic tourism. The use of traditional tools in the cooking process as well as serving food will be a business opportunity for local communities, especially in Bali. Memilih alat-alat kalau di Ubud ini identik dengan budaya. Jadi kita tentunya perlu dengan alat-alat tradisional biar dia nyambung gitu. Jadi ada anyaman bambu, terus ada jejahitan. Kalau orang Bali ini bilang jejahitan gitu. Kita akan manfaatkan ini. Jadi di samping untuk alat di perusahaan, keinginan kita supaya ekonomi itu berputar. Jadi kita bisa memanfaatkan pengrajin-pengrajin lokal untuk kita beli. Bahkan itu yang dicari sama tamu-tamu, terutama yang datang ke Ubud gitu. Ini kita dapat survei ke daerah Bangli, ya, kita dapat survei ke daerah Bangli, bikin tampilan makanan yang dibuat dari kelor. Pertama kita sajikan sausnya dulu. Kalau kare harus banyak saus karena
tamu yang makan kalau kurang saus itu nggak mungkin dia akan minta kan. Makanya lebih banyak kita tuangkan saus di sini. Nah seperti ini, jadi dibentuk bulat seperti ini. Terus selanjutnya kita ambil tortellininya, kita sajikan seperti ini. Terus ada mashed pumpkin ya, ini mashed pumpkin, kita taruh di atasnya. Jadi ini lumayan untuk menambah warna tampilan makanan kita. Yang ini ada edible. Jadi ini semuanya lokal, Ibu. Semuanya lokal. Ini dari bunga belimbing buluh ya, yang sangat cantik kalau kita tampilkan. Ini juga sangat penting sekali untuk rasa. Jadi dia ada rasa asam. Kalau kita makan makanan ini akan menetralkan. Jadi tidak enak jadinya gitu. Seperti ini. Ini ada juga daun kedongdong ya. Ini juga agak asam rasanya. Dia bagus sekali untuk menetralisir enak kalau kita menyajikan makanan. Dan bagus juga untuk menampilkan warna makanan. Yang lagi satu, ini bunga arcis ya. Ini bunga arcis seperti ini. Ya. Ini untuk kombinasi juga. Seperti ini jadinya makanan kita ya. Moringa, with a million benefits, has been known by various names such as superfood and magical tree. Some Balinis believe that moringa also has strong magical benefits and is often revered as the sacred wood or kayu sakti. It is said by the ancestors that the stems alone can be used to warn off evil spirits. In gastronomy tourism, the story behind the food has an important element to be developed, the benefits of moringa, and stories that are believed from generation to generation can be packaged into gastronomic tourism products. If utilized properly, moringa will become one of the icons of gastronomic tourism in Bali, whose benefits are already known worldwide.